Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dipimpin ketua kelas ya. Faisal, silakan maju sayang. Duduk siap. Bacaan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faisal. Oke, sekarang Budara mau tanya nih, ada tidak temanmu yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Asia, Bu. Asia kemana? Sakit. Sakit? Oh, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Semoga bisa belajar bareng kita lagi ya. Sekarang Budara mau kalian berdiri. Coba kita cek kerapihannya. Semuanya berdiri. Dilihat dari rambut. Coba dipegang. Barangkali ada yang masih berantakan. Kerudungnya juga. Sampai ke bagian baju. Lalu ke bawah. Sudah, kalau sudah dicek dulu temennya juga. Biar sama-sama rapi. Silakan duduk kembali anak hebat. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu, ya. Boleh berdiri sebentar, kita nyanyi bareng-bareng ya. Indonesia,
apa? Ya, Cynthia? Ekosistem, pokok pikiran, dan informasi penting. Ekosistem, pokok pikiran, dan Informasi penting. ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Cynthia. Terima kasih Cynthia. Artinya Cynthia kemarin memang menyimak ya dan mempelajari. Baik. Sekarang kita akan belajar masih di tema 5, subtema 1 komponen ekosistem masih di pembelajaran 1. Baik. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan nomor KD 3.7. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, 3.7.2, menentukan teks non-fiksi dalam teks bacaan atau C3. Kemudian, untuk nomor KD yang 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.7.2, membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya atau P5. Tujuan pembelajaran untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, boleh dibantu Nadira yang nomor 1. Oke, lanjut aja Nadira yang nomor 2-nya sekalian sayang. Ya, setelah mengamati video nanti, kalian dapat menentukan teks non-fiksi dalam teks bacaan dengan benar. Lalu tujuan yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Lalu untuk muatan pelajaran IPA dengan nomor KD 3.5, kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, 3.5.2, merinci golongan hewan berdasarkan jenis makanannya atau C4. Lalu untuk nomor KD 4.5 dengan kompetensi dasar membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Yasmin, boleh dibantu untuk indikator pencapaian kompetensi yang 4.5.2. Berdiri sayang. Ya, terima kasih Yasmin. Tujuan pembelajaran muatan pelajaran IPA. Yang pertama, setelah berdiskusi dengan guru, siswa dapat merinci golongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan Lalu yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat menciptakan karya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Ya, sebelum belajar kita ice breaking dulu ya. Masih ingat yang kemarin? Ya, semua berdiri. Bu Dora minta bantuan Aisyah. Bu Dora minta tolong dibantu ya. So sekalian ya ikut bareng sini sama Aisyah, sini berdua. Ya, masih seperti yang kemarin. Oke, kita bareng-bareng ya. Masih ingat kan kemarin? Oke. 1, 2, 3. From banana, from banana, peel banana, peel banana, slice banana, slice banana, eat banana, eat banana, go banana, go banana.
siswa? Senang nggak hari ini? Kita sudah ice breaking, berarti kita siap untuk belajar. Sebelum belajar kita akan membentuk kelompok, tetapi karena dari kemarin kita sudah membentuk kelompok, maka kelompoknya seperti yang sudah ditentukan sekarang ya. Tidak ada yang bertukar lagi. Baik, ini adalah apa yang akan kita lakukan hari ini. Nanti kalian Bu Dora kasih kertas Asuro. Nanti kalian bikin di sini ada tabel, gambar dan nama hewan. Lalu di tabel kedua ada nama atau jenis makanan dan yang terakhir ada golongan makanannya. Di sini ada 4 tabel ya nanti ya. 4 tabel. Kenapa Bu? Ya karena nanti gambarnya dari Bu Dora ada 4 gambar dan tulisan ya. Jadi nanti kalian bikinnya masing-masing. Baik. Lalu ini nanti gambarnya. Yang pertama ada gambar apa ini hewannya? Pinter. Lalu yang kedua kucing. Ada ayam dan ada tikus. Di sini nanti ada nama-namanya, ada makanannya dan ada jenis golongan hewannya. Sebelum kita mengerjakan LKPD nanti akan belajar terlebih dahulu ya. Lalu di LKPD yang kedua nih, buatlah teks non-fiksi sepanjang 1 paragraf tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini nanti Bu Dora kasih kertas yang harus kalian isi buat kalimat 1 paragraf tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu, adakah yang tahu ini namanya buku apa ya? Oh, suaranya tidak terdengar. Baik, Bu Dora tanya dulu sama Kiswa. Kiswa, judul bukunya apa ini Kiswa? Ekosistem. Baik. Faisal, ini buku tema berapa Faisal? Tema 5 kelas berapa Faisal? Pinter, oke. Lalu yang selanjutnya Rafa, ini bukunya judulnya apa Rafa? Ya, kisah perjuangan dan inspirasi siapa? Di sini ada tulisannya nih. B.J. Habibie. Lalu dilihat lagi. Ini ada buku apa namanya nih? Kamus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia. Kamus selengkap 100 juta. Baik, sekarang Bu Dora mau tanya nih, buku kamus ini yang menulis ini mengarang semaunya mereka atau mereka menulis berdasarkan fakta? Fakta. Oke, baik, kita balik lagi sebentar ya. Kalau B.J. Habibie ini kisah perjuangan dan inspirasi B.J. Habibie yang menulis buku ini menurut imajinasi mereka atau mereka menulis berdasarkan apa yang terjadi dengan Pak B.J. Habibie? Berdasarkan kehidupan Pak B.J. Habibie. Baik, sekarang biar lebih jelas kita tonton videonya ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Anak-anak,
teks non-fiksi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca. Teks non-fiksi menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Hei, nah sekarang Bu Dora mau tanya nih, siapa yang tahu nih anak-anak hebat apa ciri-ciri teks non-fiksi? Satu saja. Ya Nasir, apa Nasir? Oh, berdasarkan fakta atau? Kasih tepuk tangan untuk Nasir. Terima kasih Nasir. Silakan duduk kembali ya, betul. Jadi ciri-ciri teks non-fiksi adalah ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan, tidak menurut imajinasi. Ya, kalau menurut imajinasi itu seperti apa Bu? Seperti novel, kemudian cerpen. Oh ya, kalau teks non-fiksi seperti tadi ada buku tema, kemudian buku biografi, kemudian kamus karya sastra boleh, pinter. Nah, Bu Dora mau tanya nih, apa yang kalian lihat ada di sini? Sapinya lagi ngapain? Makan rumput. Pernah tidak lihat sapi makan daging? Tidak. Kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Baik, ciri-cirinya boleh dibaca Queen. Ciri-ciri yang pertamanya, berdiri sayang. Namanya rumput atau tumbuhan. Kan hewan vivipar atau berkembang biak dengan cara beranak, termasuk kelompok hewan mamalia. Sebagian besar hidup di darat, darah panas, memiliki gigi geraham yang lebar. Sebagian besar berkaki 4. Baik, terima kasih Queen. Nah, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan itu makanan utamanya pasti yang berasal dari tumbuhan, rumput, tumbuhan, daun, seperti itu ya. Kemudian sebagian besar berkembang biak dengan cara beranak, masuk kelompok hewan mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui. Nah, sebagian besar hidup di darat, berdarah panas, memiliki gigi geraham yang lebar. Kemudian sebagian besar berkaki 4. Baik, Bu Dora mau tanya nih, ini gambar apa? Jerapah. Jerapah makannya apa? Berarti jerapah termasuk hewan apa? Herbivora. Apa Arya? Baik. Selanjutnya, ini adalah contoh hewan pemakan tumbuhan, atau kalian nanti bisa menyebutnya herbivora. Yang pertama ada panda. Panda biasanya memakan bambu, bintang. Kemudian jerapah nih, jerapah memakan rumput atau tumbuh-tumbuhan yang tinggi. Kenapa Bu kok yang tinggi? Kita lihat leher jerapah sangat panjang, makanya jerapah bisa memakan daun-daun di bagian atas seperti itu. Kemudian ada kambing dan domba. Beda ya nak, antara kambing dan domba. Kalau kambing itu bulunya halus, kalau domba itu bulunya gimbal gitu ya, seperti gimbal gitu. Tapi dua-duanya dagingnya Adakah yang pernah memakan kambing, daging kambing? Kenapa nggak suka Arya? Enak. Oh, kalau masaknya enak tahu, di sate, di gulai. Kalau domba, ada yang pernah makan daging domba? Kenapa? Enak tahu. Daging domba lebih enak daripada daging kambing. Nanti cobain ya. Kemudian ada yang kedua, apa Ben ini Ben? Hewan apa Ben? Karnivora itu hewan pemakan daging. Baik. Kalau hewan pemakan daging, ciri-ciri yang pertama apa Rasya?
Rasya? Berdiri Rasya. Memiliki kuku atau cakar yang tajam. Lanjut sayang. Memiliki gigi taring yang berperan untuk merebut daging. Pintar. Memiliki kaki lari yang menarik supaya bisa mengejar serta memburu mangsanya. Bila burung memiliki paruh yang tajam. Baik, terima kasih Rasya. Nah, memiliki kuku atau cakar yang tajam nih, kalian harus bisa membayangkan hewan apakah itu. Memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging. Nah, kalian biasanya takut dengan hewan yang karnivora, ya kan? Karena mereka bisa memakan daging. Kemudian memiliki kecepatan lari yang menarik supaya bisa mengejar serta memburu mangsanya. Artinya mereka bisa memiliki kecepatan lari yang sangat cepat, ya. Bahkan kalian tidak mampu untuk membalapnya ketika berlari bersamaan. Kemudian kalau bila burung itu akan memiliki paruh yang tajam. Contohnya apa saja, Bu? Nah, contohnya yang pertama nih, ada gambar apa sayang? Singanya lagi ngapain? Daging apa? Hewan. Iya betul, daging hewan. Waduh, enak sekali sepertinya ya. Yang kedua adalah burung nasar. Burung nasar ini nama lainnya adalah burung bangkai. Burung bangkai. Jadi mereka biasanya memakan daging bangkai. Bangkai itu berasal dari daging ya, daging yang sudah busuk. Nah, burung nasar ini yang memakannya. Kemudian di gambar yang ketiga ada bibir apa ini? Buayanya lagi makan apa? Burung atau ikan? Sedang memakan sedang memakan itu ikan saya. Kenapa lihat di sini bibirnya nih? Ya, baik. Buaya memakan daging hewan juga. Artinya buaya juga karnivora, ya. Jadi kalian kalau mau kasih makan buaya, kasih makannya daging. Baik, yang terakhir ada hewan omnivora. Nah, ini adalah hewan yang unik. Kenapa Bu unik? Kenapa Desvita? Coba dibaca ini saya, berdiri. Karena hewan pemakan segala. Pinter, terima kasih Desvita. Hewan pemakan segala atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Artinya mereka dikasih makan tumbuhan, mereka makan. Kalau mereka dikasih makan daging, ya mereka makan juga. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Seketemunya mereka di alam. Jika mereka menemukan tumbuhan, mereka makan. Jika mereka menemukan daging, ya mereka makan. Kemudian ciri-cirinya mempunyai pencernaan yang kompleks. Artinya pencernaannya itu bisa menerima makanan apa saja, ya. Kemudian mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya, lalu mempunyai gigi datar pada bagian belakang, dan sebagian besar bukan merupakan hewan mamalia dan sebagian yang lain adalah hewan mamalia. Karena hewan ini unik. Uniknya mereka bisa memakan segala nih. Contohnya yang pertama ada apa ini Arya? Kura-kura. Siapa yang baru tahu kalau ternyata kura-kura ini omnivora? Tunjuk tangan. Wah, banyak ya. Silakan diturunkan kembali tangannya anak hebat. Kalian selama ini taunya kura-kura makan apa? Oh, daging. Nah, ternyata kura-kura bisa juga makan tumbuhan. Kalau mereka sedang kelaparan, tidak ada daging. Lalu coba dilihat siapa nih yang suka pecel lele. Wah, Arya, oh banyak. Hana, Jahira, Cynthia, Arman, Queen, Fauzi. Oh banyak sekali. Ada Nasir dan teman-temannya yang lain. Emang enak ya daging lele ya? Enak. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa lele ini bisa memakan tumbuhan, bisa memakan daging, dan lele termasuk ke dalam hewan omnivora. Oke, nah selanjutnya ini gambar apa?
Asturonya ya. Jadi nanti kalian langsung silakan dikeluarkan alatnya dulu. Alatnya seperti lem, pensil warna, penghias, dan lain sebagainya. Sudah? Sudah? Udah bagikan ya. Silakan anak hebat. Eto. Oh, baik. Mana? Sudah siap? Ini sayang. Aisyah. Kenapa kok pada lemes? Ya, sama-sama. Sebentar. Ada LKPD yang satu lagi ya, anak hebat. Dan ini. Ya, boleh sambil dibikin dulu. Nih, Bunda kasih contohnya ya, seperti yang tadi ya. Nah, tadi ya. Nah, nih kalian buat dulu tabelnya ya, sambil Bu Dora bagikan. Tidak berantem. Ini ada sedikit hiasan, nanti boleh dipegang. Nih, untuk menghias nanti boleh ditambahkan dengan bintang. Ya, hias terlebih dahulu ya. Sambil dikerjakan sambil nulis namanya dulu sayang. Udah ambil dulu nanti hewannya ya, gambaran hewannya. Ini boleh ditambahkan, boleh dilem ya. Ya, sama-sama ini. Lihat, dua-dua. Masing-masing dapat 2. Ini ada gambar hewannya, nanti ditempel ya, sesuai dengan tabel. Ini sayang. Ini hewannya ya. Ya, sama-sama. Boleh dikerjakan, dilihat dulu untuk cara membuat tabelnya. Ayo. Nasir kalau tidak itu bisa mepet dulu ke dekat Akmal. Kakak boleh? Mau dibantuin? Nah, sini saja. Ini bisa seperti ini. Nanti digini. Tahu kan? Nanti diikat dulu. Ini bisa diikuin di lingkar-lingkar. Ya, disusun dulu ya, coba berdiskusi dengan temannya. Halo Arya, tidak terlihat. Baik, ayo disusun. Ya Rafa. Ya, disusun nama ini. Coba lihat ada siapa saja. Bekerja sama. Ya Ben, bantuin Ben. Tanya di ini Ben. Seru. Gitu. Kan ada ya. Ada. Ya awas hati-hati.
Tempel nanti. Ya, kerjakan. Jangan lupa LKPD-nya ada 2 ya anak hebat. Ini nilai belakangnya, bagian belakangnya. Ya Rafa. Masih lama waktunya sayang, jangan buru-buru. Ini gambar dan kawan-kawan, makanya ini tadi anak di sini. Satu lagi mana? Wila. Ya. Ya nggak apa-apa. Santai. Yang rapi ya. Ya udah, masih ada satu lagi tuh Ben. Ambil Ben. Ya udah beneran ambil ya. Adakah pintanya yang rusak? Boleh nih nanti lagi nih. Oh Ben, belajar itu aja Ben, gak apa-apa. Kita masih banyak pintanya. Pintanya rusak. Boleh, ini masih banyak. Untuk berapa? Ya silakan ambil. Sama-sama. Ada yang rusak pintanya? Yo, kok miring-miring gini? Ayo. Ayo. Ini kena tsunami. Oh belum. Kirain miring. Pintar. Jangan lupa LKPD-nya yang kedua setelah itu ya. Sudah? Ya. Yo, bantu ini nanti dibantu setelah ini ya, dikerjakan ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Wah, cantik sekali nih jadinya. Waktunya masih 10 menit lagi, jadi santai saja sampai jarum panjang di angka 1 atau jam 9 lewat 5. Kenapa emang kalau bagus makin bagus ya nggak apa-apa, rame kan banyak juga jadi semua rame-rame. Ya, jangan lupakan LKPD yang kedua karena sibuk nempel-nempel. Wah, cantik-cantik nih, nanti maju semuanya ya. Ya, maju semuanya ya. Cantik-cantik sekali jadinya ini. Waduh. Ya ditulis. Dibantu kuinnya Bintang, Fauzia, ayo Nadira bantu kuin. Ya yang satu tinggal nempel doang. Bentar.
nasionalis. Ini religius. Dan ini gotong royong. Bikin tentang apa ini? Harimau. Boleh digambar? Bisa gambar harimau enggak? Nama iya. Nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa. Pakai aja nggak apa-apa. Tentang apa ini? Kelinci. Sekalian digambar bisa kan? Ya tidak usah. Wah cantik sekali. Harus ikutan dong. Udah, yang mana? Bisa nggak ikutan? Yang mana? Kenapa? Ya biarin. Ayo ditulis. Tentang apa ini? Merpati. Nah, kalau burung merpati digambar juga dong. Burungnya. Sudah selesai? Kelompok ini sudah?
1 menit terakhir ya. Yang kelompoknya sudah selesai duduknya yang rapi. Dirapikan lagi alat-alatnya sayang. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah semua ya? Baik, kita akan presentasi ya. Bu Dora kayaknya hari ini seneng banget, jadi Bu Dora pengen semuanya maju nanti ya. Satu kelompok, semuanya maju karena sepertinya bagus-bagus hasilnya ya. Boleh? Pertama silakan maju kelompok apa ini? Gotong royong, berarti di bawahnya bareng-bareng karena gotong royong. Ya, hati-hati. Oke, silakan maju. Sini. Perkenalkan dulu dari kelompok apa? Yang kencang. Kelompok gotong. Baik, silakan dipresentasikan. Judulnya apa? Yang lainnya perhatikan. Penggolongan. Baik. Yang pertama kalian tempel apa itu? Ini judulnya apa? Apa? Gambar dan nama hewan. Yang pertama apa? Pertama ada zebra. Kemudian Kemudian nama atau jenis makanan itu rumput. Yang ketiga golongan makanan herbivora. Ferdi. Baik. Kemudian yang kedua ada gambar apa? Tolong dibaca Naila. Ya, Naila suaranya hilang. Ya, Naila sedang sakit tenggorokan. Oke, gambarnya tikus. Nama atau jenis makanannya biji dan hewan lain. Golongan makanannya omnivora. Baik. Sekarang Alif, silakan Alif. Yang ketiga Alif. Gambar dan nama hewan ayam. Nama atau jenis makanan dan serangga. Golongan makanan omnivora. Baik, yang terakhir Faisal, wajib Faisal. Tolong dibaca ya, yang terakhir. Gambar dan nama hewannya kucing. Nama atau jenis makanannya daging. Karnivora. Betul tidak kelompok ini? Kelompok gotong royong betul tidak? Kasih tepuk tangan dulu.
Selanjutnya Queen, yang kencang Queen, yang terakhir Queen. Gambar dan nama hewan, nama atau jenis makanan, dan golongan makanan omnivora. Terima kasih kelompok nasionalis. Kasih tepuk tangan untuk kelompok nasionalis. Selamat kembali. Baik, kelompok religius mana ya? Awas semua dong. Semuanya bareng-bareng. Yang KPD yang kedua nggak usah dibawa ya. Nanti ada saatnya. Ayo yang megang ini siapa? Ini kelompok religius. Ya. Yang megang siapa? Berdua ya, pintar. Oke, baca yang pertama Aisyah. Gambar dan nama hewan zebra. Nama atau jenis makanan rumput. Golongan makanan herbivora. Nah, keren. Aisyah kecil-kecil suaranya kenceng juga. Oke, baik. Akmal yang kedua. Gambar dan nama hewan kucing. Nama atau jenis makanannya daging. Golongan makanan karnivora. Pinter. Nasir. Yang ketiga Nasir. Gambar dan nama hewan ayam. Nama atau jenis makan kucing dan serangga. Golongan makan omnivora. Baik, yang terakhir mana ini? Rafa. Oh, Rafa. Siva. Berdua nanti ya. Yang pertama Siva dulu. Gambarnya apa Siva? Gambar dan nama hewan tikus. Nama atau jenis makanan dan hewan lain. Kemudian golongan makanannya apa Rafa? Makanan karnivora. Baik, terima kasih kelompok religius. Silakan duduk. Kelompok integritas mana ya? Kelompok integritas, silakan maju sayang. Sini, jangan jauh dong. Kan kita tidak musuhan. Sini mendekat. Ben, jangan tarik-tarikan Ben. Kalau di situ tidak terlihat sini. Ini. Nah, sini laki-lakinya di sini biar kelihatan semua. Nah, pintar. Wah, cantik sekali ini. Ada batu ini ya. Batuan berwarna. Baik, yang pertama Ben, tolong dibaca Ben. Baik, terima kasih. Septo sayang. Yang kedua Septo. Golongan dan nama hewan ayam. Nama atau jenis makanan biji dan serangga. Terima kasih ya. Dilanjutkan dengan Wahyu. Golongan makanannya yang tadi apa? Omnivora. Omnivora. Kristi dibaca sayang. Gambar dan nama hewan kucing. Nama atau jenis makanannya daging. Golongan makanannya karnivora. Baik, Selin. Gambar dan nama hewan tikus. Nama atau jenis makanannya biji dan hewan lainnya. Kemudian kasih tepuk tangan untuk kelompok apa itu tadi? Integritas. Wah, cantik sekali nih, semuanya cantik-cantik. Oke, terima kasih. Kelompok yang terakhir adalah kelompok mandiri. Maju ke depan kelompok mandiri. Wah, sudah lemes ini ya. Ayo dong, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, kita kan tidak bermusuhan. Baik, ini kelompok apa? Mandiri. Ya, sekarang Kiswa baca dulu yang pertama ya. Gambar dan nama hewan kucing. Nama atau jenis makanan daging. Golongan makanan karnivora. Baik, lanjut Yasmin. Gambar dan nama hewan zebra.
Gambarnya apa ini gambar yang terakhir? Kemudian nama hewan ayam. Ya, sudah. Ayo, Suen. Nama atau jenis makanan biji dan serangga. Golongan makanan omnivora. Omnivora, baik. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah punya kelompok mandiri. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok mandiri. Jangan dulu sayang. Lanjut ke LKPD yang kedua. Kelompok nasionalis boleh maju. Kelompok nasionalis. Kenapa bengong? Ayo LKPD yang kedua. Maju. Nah, baik. Waduh, maju lagi gitu ya. Arman sama Bintang ya. Maju lagi. Kenapa ini? Dilihatin loh. Oke, yang baca siapa nih? Oh, Cynthia. Ya, Cynthia. Tolong dibaca judulnya ya. Buatlah tes deteksi sepanjang satu paragraf dan Buatlah tes deteksi sepanjang satu paragraf tentang salah satu hewan dan golongan jenis makanannya. Kelinci merupakan hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dan hewan pedaging. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan. Lalu dengan gigi belakang mengunyah makanan hingga halus. Baik, terima kasih Cynthia. Sebentar. Ini tadi kalian membuat tentang hewannya apa? kelinci. Nah, ada tidak yang menyimak tadi? Hewan kelinci termasuk hewan apa ya? Herbie? Yang kenceng dong, hewan apa? Makanan favoritnya kelinci tadi apa? Wortel termasuk ke dalam jenis tumbuhan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, kasih tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah jawabannya. Tapi Bu Dora untuk yang hiasan biar di situ dulu ya, anak hebat ya, nanti Bu Dora ambil. Ini adalah jawaban yang benar. Kalian boleh mengacaknya, tidak apa-apa. Yang penting jawabannya sesuai antara hewan, makanannya dan golongannya ya. Boleh yang mana dulu yang ditempel? Yang pertama ada gambar apa? Zebra makannya apa? Golongan makanannya adalah pintar. Yang kedua hewan apa? Kucing memakan. Kucing disebut hewan. Yang ketiga ada apa? Pemakan apa? Ayam disebut keren. Yang terakhir harus lebih semangat. Yang terakhir hewan apa? Makanannya dan termasuk ke dalam golongan omnivora. Pinter. Untuk LKPD yang kedua ini, tapi sambil Bu Dora kumpulin dulu ya. Mana sini kelompok gotong royong? Ini kelompok religius. Untuk hiasannya nanti akan diambil takutnya mana integritas? Yang ini integritas. Ini adalah salah satu contoh. Kalau tadi kelompok nasionalis tentang kelinci, kalau ini Bu Dora bikinnya tentang ayam. Boleh hewan apapun
rumput hingga cacing dan ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Sudah sangat jelas semua ayam berkembang biak dengan cara telur yang dierami selama kurang lebih 21 hari nantinya akan menetas menjadi anak ayam. Ayam memiliki sepasang kaki bercakar. Kaki bercakar pada ayam merupakan bentuk adaptasi untuk mempermudah ayam mencari makanan dengan mengais tanah. Jadi kalau bahasa ayam tuh mengeker-ngeker gitu ya. Baik, ayam memiliki bentuk paruh yang sangat kecil dan runcing, bentuk yang sesuai dengan makanan yang dimakan. Ayam memiliki jengger di kepalanya. Jengger ini pada ayam jantan mampu dijadikan kode oleh alam betina ketika mereka mendapatkan makanan. Ayam memiliki bulu sebagai penutup tubuh. Bulu ini berfungsi sebagai penutup tubuh yang melindungi tubuh ayam terutama dari pengaruh suhu. Tadi kan disuruh bikin satu paragraf. Ini ada berapa paragraf? Satu. Disuruhnya tentang apa? Penggolongan di sini dijelaskan tidak ayam termasuk hewan apa? Termasuk hewan apa? Omnivora, karena ayam memakan apa di sini? Iya, rumput hingga cacing dan serangga. Pinter. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Berapa orang? Hitung dulu ya. Hitung dulu. Hitung dulu. Boleh? Lebihan? Ya, mana? Lebih berapa? Oh iya, sini. Ya. Ini lebih berapa? Kurangnya berapa? Kurang dua kan? Kurang satu? Ya. Sudah? Oh lebih? Ada lagi yang kurang? Jangan lupa ditulis nama, nomor absen, dikerjakan sendiri-sendiri karena ini adalah evaluasi.
Sudah. Adakah yang belum? Mana yang belum? Sudah bisa dikumpulkan? Baik, sudah kumpulkan ya. Langsung satu kelompok ditumpuk jadi satu. Tidak berisik lewat sini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua ya? Baik, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, bantu dibaca bintang. Sini berdiri sayang. Sini bintang di sini. Masuk ke dalam hewan jenis Omnivora. Hewan ini hewan apa ya anak hebat? Bebek. Bebek termasuk ke dalam jenis hewan? Karena bebek biasa makan apa? Tumbuhan dan serangga juga dimakan. Yang kedua, salah satu hewan karnivora yang kamu ketahui adalah, dengarkan, jawaban apapun benar asalkan itu memang tergolong ke dalam hewan karnivora atau hanya pemakan daging. Boleh singa, boleh kucing, boleh harimau. Ada jawaban yang lain? Apa? Ya, kodok atau kata. Ada yang lain? Buaya, burung elang, iya apa? Anjing, boleh. Ular. Ya, pinter semua. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, ciri utama dari teks non-fiksi adalah disusun peristiwa yang pinter atau berdasarkan kenyataan. Yang kedua, perhatikan bacaan berikut. Penemuan mobil dimulai dengan usaha seorang Austria, yaitu S. Marcus pada tahun 1870 untuk dapat menghasilkan mesin pada gas pertama. Faktanya, sistem dari mesin gas juga merupakan sebuah hasil dari serangkaian ide yang akan dikembangkan sebelum Marcus. Namun, tetap saja Marcus yang akan mengumpulkan penemuan tersebut dan menghubungkan berbagai rangkaian mesin gas ke kendaraan untuk yang pertama kalinya, sehingga dia dapat berjalan tanpa bantuan dan tarikan kuda. Teks tersebut termasuk ke dalam tahu dari mana? Dilihat nih. Penemu mobil dimulai dengan usaha seorang Austria, yaitu ada namanya nih, S. Marcus pada tahun 1875. Dan di sini ada faktanya. Fakta itu adalah kenyataan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Maka disebut teks non-fiksi. Baik, kelompok udah suka deh kalau udah kelompok terbaik hari ini tuh langsung pada siap gitu. Kelompok terbaik hari ini adalah dari kelompok Integritas. Kasih tepuk tangannya. Silakan lagi Integritas. Silakan dari saya, jauh-jauh dong. Oke, ini nanti buat bareng-bareng ya.